Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Alia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, eh, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Problem Based Learning berbantuan media animasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS kelas 4 SD. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing satu, yaitu Bapak Gali Dani Septian Rahayu MPD, dan pembimbing dua yaitu Bapak Deden Herdian Altaf Tazani MPD yang telah sabar dalam membimbing saya dan selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh satu, pemahaman konsep merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki siswa dalam menguasai sejumlah materi dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta melaksanakan tahapan secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Yang kedua, nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan pada pemahaman konsep pembelajaran IPS yaitu 75. Sedangkan pada kondisi real di lapangan, siswa banyak yang belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sudah ditetapkan. Banyaknya siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran disebabkan karena kurangnya penggunaan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, fakta di lapangan terdapat beberapa masalah dalam kegiatan belajar yaitu IPS bukan ilmu yang pasti atau bersifat dinamis. Guru perlu menyiapkan materi ajar karena siswa belum peka dengan dunia luar. Siswa baru tahu materi dari guru padahal pembelajaran IPS berhubungan dengan dunia luar atau sosial. Jadi harus dicontohkan dengan hal-hal yang konkret. Selain itu, saat mengajarkan kepada siswa perlu dikaitkan dengan gambar atau hal yang viral atau baru. Penyebab permasalahan di atas yaitu guru kurang memperhatikan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran IPS, sehingga diperlukan sebuah model pembelajaran yang menjadikan siswa lebih memahami konsep yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi proses pembelajaran siswa dalam memahami konsep IPS, maka diperlukan sebuah model, metode, strategi, dan pendekatan yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga timbul antusias yang tinggi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dari beberapa alternatif solusi yang diberikan, saya mengambil solusi yang paling relevan yaitu model PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah pembelajaran yang penyampaiannya dengan cara menyediakan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi pengkajian sehingga dapat membuka dialog pendidik dan peserta didik. Permasalahan yang dikaji hendaknya permasalahan kontekstual yang ditemukan oleh peserta didik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Model PBL sangat baik untuk memotivasi belajar siswa agar berpikir kritis, aktif, mandiri, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna serta meningkatnya kualitas pendidikan melalui pembelajaran kolaboratif. Tujuan dalam penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep berbantuan media animasi pembelajaran IPS kelas 4 SD menggunakan model PBL lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan guru dalam menggunakan model PBL. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab, meliputi outcomes dan proses yang menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Pada penelitian ini, tahap kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan desain yang dipilih adalah non-randomized pre-post control group design, dan pada penelitian ini untuk tahap kualitatifnya menggunakan metode deskriptif.
Adapun hasil dalam penelitian ini adalah satu, perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep berbantuan media animasi pada pembelajaran IPS kelas 4 SD antara siswa belajar yang menggunakan model PBL dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Saya telah mengolah data numerik atau data nilai tes kemampuan siswa tersebut sesuai dengan metode dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas post-test, kelas kontrol, dan eksperimen berdasarkan uji normalitas dari hasil post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,200 untuk kelas kontrol dan eksperimen, maka nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas post-test, kelas kontrol, dan eksperimen. Berdasarkan hasil uji homogenitas, diketahui nilai signifikasi based on mean 0,532. Artinya, nilai signifikasi lebih dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa distribusi data dari hasil post-test homogen. Yang ketiga, uji independent safety test. Diperoleh nilai sig atau 2 Taylor sebesar 0,00, artinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL maupun pembelajaran konvensional. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik berikut. Hasil endgain pada kolom rata-rata dari kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0, maka dapat dikategorikan rendah. Maka dalam menjawab hipotesis yang pertama adalah apakah ada tidaknya peningkatan kemampuan pemahaman konsep berbantuan media animasi pembelajaran IPS kelas 4 SD menggunakan model PBL daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dengan data tersebut, maka dapat dikatakan terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS dengan menggunakan pembelajaran konvensional maupun model PBL sebesar 0. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Dalam menjawab hipotesis kedua yang telah ditentukan tentang kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya, maka dari data yang telah diperoleh tersebut dapat dikatakan adanya kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya dalam tahap menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi. Yang ketiga, kesulitan guru dalam menggunakan model PBL. Dalam menjawab hipotesis ketiga yang telah ditentukan tentang kesulitan guru dalam menggunakan model PBL, maka dari data yang telah diperoleh tersebut dapat dikatakan adanya kesulitan guru dalam menggunakan model PBL pada langkah membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hal ini disebabkan oleh siswa yang sulit diarahkan, jumlah siswa yang banyak, dan siswa yang tidak memperhatikan saat evaluasi. Terakhir, dapat disimpulkan yang pertama, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL maupun pembelajaran konvensional dengan nilai sig 2 Taylor atau 2 Taylor sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS dengan menggunakan model PBL dan konvensional dengan nilai endgain sebesar 0 yang termasuk kategori rendah. Yang kedua, terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya pada tahap menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi dengan presentasi terbesar yaitu 57%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, yaitu diantaranya siswa kurang memahami pembelajaran IPS, sulit menemukan jawaban, dan dikarenakan banyak hafalan atau teks, akhirnya siswa kesulitan dalam meringkas teks soal yang disajikan. Yang ketiga, terdapat kesulitan guru dalam menerapkan langkah PBL, diantaranya pada tahap membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hal ini disebabkan oleh siswa yang sulit diarahkan, jumlah siswa yang banyak, dan siswa yang tidak memperhatikan saat evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.